Bawaslu per hari ini ya harus memastikan bahwa informasi soal pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu sampai kepada masyarakat. Hari ini penyelenggara pemilu Bawaslu maupun KPU akan melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Masyarakat harus terinformasikan bahwa kita punya posko aduan masyarakat di mana masyarakat boleh menyampaikan ya jika memang kemarin pada saat pilkada belum menggunakan hak pilihnya oleh karena belum terdata, kemarin pada saat pilkada belum memiliki dokumen tapi hari ini sudah punya dokumen untuk didaftarkan atau baru pulang dari perantauan dan seterusnya, maka ini diinformasikan. Yuk, ada di kantor-kantor Bawaslu kabupaten kota ada posko-posko aduan. Kita berharap seperti itu ya. Sebagai langkah pencegahan, maka Bawaslu harus mendeteksi lebih awal ya potensi-potensi data-data pemilih kita yang akan bermasalah pada saat dilakukan pendataan. Kami mengajak, ayo Bapak Ibu ya yang belum terdata atau sudah beralih status atau pindah domisili ya, kami punya tugas untuk menjaga hak pilih Bapak Ibu. Bapak Ibu punya tugas menyampaikan kepada kami terhadap proses perubahan-perubahan terhadap data pemilih dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan, sahabat-sahabat podcast Bawaslu Kota Kupang, hari ini kita podcast Bawaslu Kota Kupang hadir kembali dengan tema pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Hadir di tengah kita salah satu Koordif dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Amrunur Muhammad Darwan. Selamat sore Bapak. Sore Pak Koordif. Siap. Selamat sore. Sore sahabat-sahabat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun yang ada di luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam awas semuanya sahabat-sahabat. Baik, terima kasih Bapak Amru. Untuk lebih mengakrabkan Bapak pimpinan provinsi kita, Bapak Amrunur Muhammad Darwan, ini enaknya sahabat-sahabat Bawaslu panggilannya apa nih, pimpinan? Ya, kalau dari Pak hostnya sendiri gimana? Ya, kita menyesuaikan dengan host. Ya, boleh disapa kakak boleh disapa abang boleh. Ya, hostnya kita manutlah sama hostnya ini. Baik, izin karena ada aturan kelembagaan, jadi saya tetap panggil pimpinan saja. Mungkin sahabat-sahabat Bawaslu bisa lebih akrab menyapa dengan Bang Amru, seperti itu. Baik, mungkin tidak panjang lebar pimpinan. Kita tahu sekarang bahwa saat ini penyelenggara pemilu sedang memasuki masa non tahapan. Dan di masa non tahapan ini kerja-kerja penyelenggara pemilu itu tetap terus berkesinambungan, yang mana dengan adanya dua aturan yang turun, baik itu dari KPU ataupun juga dari Bawaslu. Dari KPU itu sendiri ada PKPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kira-kira apa itu PDPB sih, pimpinan? Sahabat-sahabat Bawaslu sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, betul pasca pemilu, pasca pilkada, satu pertanyaan yang cukup menggelitik adalah apa yang kemudian dikerjakan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU maupun Bawaslu. Kita bersyukur di tengah-tengah efisiensi kelembagaan, ya, kerja-kerja penyelenggara pemilu baik KPU maupun
Bawaslu hari ini terus digelorakan. Salah satunya adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang hari ini sampai dengan saat ini sudah sampai pada rekapitulasi tingkat provinsi untuk semester pertama pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, sahabat semuanya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini kita maknai sebagai sebuah kegiatan ya, sebuah upaya untuk menjaga kemurnian, menjaga validitas data pemilih kita secara berkelanjutan. Mengapa kemudian perlu dilakukan proses itu, proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Oleh karena kita tahu sendiri bahwa ya data pemilih kita dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada sangat fluktuatif, tidak tetap, namanya juga data pemilih, seiring dengan peristiwa-peristiwa kependudukan yang dialami oleh seluruh warga negara Indonesia kita, yang itu berpengaruh terhadap kualitas data pemilih kita. Maka itu perlu dilakukan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Baik, sahabat-sahabat Bawaslu, di awal sapaan tadi, mohon maaf saya belum memperkenalkan diri. Saya sudah memperkenalkan narasumber kita. Saya Muhammad Fatuda, anggota Bawaslu Kota Kupang, Koordit Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Oke, baik. Kita lanjut kepada perbincangan kita sore hari ini, pimpinan. Mungkin sahabat-sahabat Bawaslu atau masyarakat umumnya masih belum paham apa sih itu data pemilih, pimpinan? Ya, sahabat Bawaslu semuanya, data pemilih ya sebagaimana yang kita ketahui itu adalah informasi berkaitan dengan hak pilih dari masyarakat kita sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh KPU di dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Sehingga proses yang dilakukan, proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kita kali ini berbasis dua, ya, data pilkada kita, kemudian data pemilu kita disinkronkan dengan DP4 yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri. Lalu kemudian diturunkan kepada KPU, kemudian diteruskan sampai dengan KPU Kabupaten Kota untuk dimutakhirkan. Nah, data-data pemilih kita ini sudah terdaftar di dalam DPT terakhir kita kemarin, atau daftar pemilih tetap. Kemudian teman-teman KPU secara teknis dimutakhirkan, dicek kembali, ya, kemudian dilihat kembali data-data pemilih kita pada pelaksanaan pilkada kita terakhir kemarin, kemudian hasil sinkronisasi yang diterima oleh teman-teman KPU. Nah, itu yang berisi informasi-informasi ya berkenaan dengan data diri dari pemilih-pemilih kita yang sudah mengikuti proses pilkada kemarin. Baik, terima kasih pimpinan. Berikutnya, kalau kita berbicara terkait data pemilih, otomatis tadi disampaikan bahwa data yang sudah ditetapkan oleh KPU. Ya, mungkin juga masyarakat atau sahabat-sahabat Bawaslu juga kepengen tahu apa sih itu DPT, pimpinan? Ya, atau daftar pemilih tetap ya. DPT itu adalah daftar pemilih tetap. Teman-teman sekalian, pemilih kita itu kalau di dalam pemilu maupun pilkada kita mengenal ada beberapa jenis pemilih ya. Pemilih kategori DPT. DPT itu adalah pemilih tetap yang sudah dimutakhirkan oleh KPU ya melalui proses pencocokan dan penelitian pada saat pemilu maupun pilkada. Yang terakhir adalah data pemilih DPT pilkada kita. Kemudian kita juga mengenal ada yang namanya pemilih khusus ya. Pemilih-pemilih khusus ini adalah pemilih-pemilih kita yang pada saat pilkada kemarin datang di TPS ya, kemudian menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP, belum ada di dalam DPT. Artinya pada saat proses pencoklitan yang bersangkutan ini tidak sempat dilakukan coklit oleh KPU,
ya dalam hal ini adalah petugas pemutahiran data pemilih. Lalu kemudian pada saat hari H kemarin datang di TPS dan menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan atau dengan menunjukkan identitas kependudukan, dalam hal ini adalah KTP elektronik. Nah, yang lain adalah kategori pemilih tambahan atau pindahan, ya, di mana pemilih-pemilih kita yang terdaftar di dalam DPT atau daftar pemilih tetap pada hari H tidak bisa menggunakan, ya, haknya di TPS sebagaimana di data karena alasan tertentu, penugasan dan seterusnya, maka mereka menggunakan format pindah memilih untuk melakukan coblos di TPS tujuan. Nah, ini kategorisasi pemilih-pemilih kita. Nah, di dalam proses pemutakhiran data pemilih ini, data pemilih dengan 3 kategori ini kemudian dicek kembali, kemudian dilihat kembali, dicocokkan kembali, apakah kemudian data yang kemarin pada saat pelaksanaan pilkada itu, ya, sudah valid atau belum, ataukah kemudian per hari ini yang bersangkutan bisa saja sudah pindah keluar, ya, dari domisilinya, maka kemudian dimutakhirkan oleh teman-teman KPU. Baik. Seperti itu. Sangat spesifik sekali penjelasannya pimpinan. Banyak sudah kita berbicara terkait teknis, ruang-ruang teknis dari PDPB sendiri, pemutakhiran data pemilihan, data pemilih sendiri pimpinan, terus daftar pemilih tetap juga pimpinan. Nah, ini semakin menarik pembicaraan kita pimpinan. Muncul pertanyaan berikutnya pimpinan, apa yang dilakukan Bawaslu saat pengawasan PDPB pimpinan, ya, atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini? Oke. Bawaslu dalam konteks ini melakukan pengawasan terhadap proses yang dilakukan oleh KPU di dalam memutakhirkan data pemilih. Jadi kita punya panduan surat edaran 29 ya, tahun 2025, kemudian surat instruksi. Kalau untuk teman-teman di kabupaten kota, ya, kita sampaikan surat instruksi Ketua Bawaslu Provinsi terkait dengan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Yang bisa dilakukan oleh Bawaslu itu yang pertama adalah pencegahan. Ya, konteks pencegahan ini yang bisa dilakukan oleh teman-teman Bawaslu atau pengawas pemilu adalah yang pertama melakukan mapping terhadap potensi-potensi kerawanan, khusus untuk dimensi hak pilih. Di Bawaslu, sahabat-sahabat semuanya, setiap kontestasi, setiap hajatan pemilu maupun pilkada, ya, kita punya indeks kerawanan. Jadi indeks kerawanan kemarin pemilu kita sebut dengan indeks kerawanan pemilu, kemudian di pilkada kita punya indeks kerawanan pemilihan, bahkan indeks kerawanan sampai pada tahapan, ya, di pemilihan kemarin. Nah, di dalam indeks kerawanan pemilu maupun pemilihan ada satu dimensi yang sangat krusial, yaitu dimensi hak pilih. Di mana dimensi hak pilih ini, ya, sebagai langkah pencegahan, maka Bawaslu harus mendeteksi lebih awal, ya, potensi-potensi data-data pemilih kita yang akan bermasalah pada saat dilakukan pendataan. Jadi penting, ya, langkah pencegahan yang paling utama mapping. Contoh, misalkan, ya, kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur per hari ini, ya, potensi-potensi pemilih-pemilih baru, ya, ini sangat besar. Maka, ya, kita mapping di kabupaten kota itu harus mapping. Banyak sekali pemilih-pemilih baru kita yang ada di sekolah-sekolah SMA, misalkan. Ya, ini harus di mapping baik oleh teman-teman di kabupaten kota. Ya, harus dilakukan pemetaan sehingga terdeteksi pemilih-pemilih baru kita, pemilih-pemilih potensial baru kita ini harus terdeteksi dan juga harus didata di dalam proses ini. Kemudian contoh yang lain, ya, misalkan di daerah bencana, ya, di Flores Timur. Nah, ini potensi rawan juga. Ya, jadi peta kerawanan yang harus dibuat oleh teman-teman di Kabupaten Flores Timur misalkan harus juga melihat pemilih-pemilih kita yang ada di daerah terdampak bencana ini. Bisa saja kehilangan hak pilih nanti pada saat pemilu yang 2029 yang akan datang,
Oleh karena pada saat pendataan ini tidak terakomodir di dalam. Jadi yang tadinya sudah ada di daerah bencana, di desa atau kecamatan itu, oleh karena bencana akhirnya mereka harus pindah tempat. Berarti pengawasan secara langsung ya Dan pimpinannya. tidak terdeteksi. Oh ya. Ya, maka itu harus di mapping secara baik. Itu yang dilakukan oleh Bawaslu pada tahapan pada proses pencegahan. Yang lain adalah membangun koordinasi lintas sektoral. Jadi sebetulnya pemetaan kerawanan itu sebetulnya kita mau lihat seberapa besar potensi hilangnya hak pilih. Nah, ini tugas kita, karena tugasnya Bawaslu itu ya yang paling pokok adalah menjaga hak pilih. Ya, KPU juga yang sama, kita semua punya kepentingan untuk menjaga hak pilih. Maka itu concern kita, ya, tidak boleh ada masyarakat yang sudah terpenuhi haknya kemudian terlewatkan di dalam proses pendataan ini. Maka koordinasi penting, pemetaan kerawanan itu menjadi sangat penting. Kemudian koordinasi lintas sektoral juga harus dibangun, ya, harus dibangun. Baik itu berbasis surat menyurat secara kelembagaan, surat himbauan dan seterusnya. Kemudian bisa juga secara langsung berkoordinasi dengan instansi terkait. Yang lain adalah pencegahan, yang lain adalah posko aduan, ya, posko aduan yang sudah dibuka oleh teman-teman Bawaslu di 22 kabupaten kota. Di kantor-kantor Bawaslu itu menjadi posko aduan. Nah, ini menarik sebenarnya. Masyarakat harus terinformasikan bahwa kita punya posko aduan masyarakat, di mana masyarakat boleh menyampaikan, ya, jika memang kemarin pada saat pilkada belum menggunakan hak pilihnya oleh karena belum terdata. Kemarin pada saat pilkada belum memiliki dokumen, tapi hari ini sudah punya dokumen untuk didaftarkan, atau baru pulang dari perantauan dan seterusnya, maka ini diinformasikan. Yuk, ada di kantor-kantor Bawaslu, kabupaten kota, ada posko-posko aduan. Kita berharap seperti itu. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Bawaslu adalah pengawasan langsung, ya. Pengawasan langsung ini terpotret dari pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman terhadap misalkan coklit terbatas yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Kita di NTT kurang lebih ada 4.350 data pemilih yang tidak memenuhi syarat hasil sinkronisasi dan diterima oleh KPU dan diteruskan ke 22 kabupaten kota. Itu sudah terinklud Kota Kupang ya pimpinannya? Termasuk Kota Kupang, termasuk Kota Kupang. Nah, di mana di dalam data pemilih TMS itu mestinya dipastikan kembali, maka itu dilakukan yang disebut dengan pencocokan dan penelitian terbatas atau coklit terbatas oleh KPU. Bawaslu Pasnya gitu ya? Cokpas, ya, coklit terbatas. Kemudian Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung, dan kita bersyukur, ya, di rekapitulasi tingkat provinsi kemarin, ya, terpotret bahwa teman-teman Bawaslu dan KPU secara kolaboratif melakukan kerja bersama untuk memastikan pemilih-pemilih kita kategori TMS yang tadi saya sebutkan, angkanya kurang lebih 4.350, termasuk Kota Kupang di dalamnya. Kemudian yang berikut adalah ada metode yang dilakukan oleh Bawaslu yang kita sebut dengan uji petik. Oh, uji petik. Ya, uji petik. Mungkin versinya teman-teman KPU dengan coktas, ya, coklit terbatas. Di kita ada uji petik. Nah, uji petik ini di proses pemilu pilkada kita terakhir sudah sangat efektif. Bawaslu kemudian tidak bisa menjangkau semua proses yang dilakukan, atau pengawasannya tidak bisa menjangkau semua yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Karena dari sisi instrumennya, di pemilu pilkada kemarin teman-teman KPU punya punya personil petugas pemutakhiran data pemilih, ya, PPDP, yang direkrut secara khusus 1 bulan full untuk melakukan proses pemutakhiran. Sementara Bawaslu kita hanya punya PKD, dan itu jumlahnya 1 desa kelurahan satu orang. Sementara PPDP, petugas pemutakhiran data pemilih, ini berbasis TPS. Iya, benar. Nah, sehingga metodologi yang paling pas yang kemudian dikreasikan untuk tetap mengefektifkan kerja-kerja pengawasan adalah uji petik. Nah, uji petik atau uji sampling kita sering menyebut itu. Nah, kita sudah sampaikan dan sudah masif, termasuk di Kota Kupang, teman-teman Bawaslu Kota Kupang melakukan proses itu. Ya, KPU mengecek dengan coklit terbatasnya, kita juga melakukan uji petik.
ada pemilih-pemilih yang pada saat teman-teman mapping pemilih yang ini usianya misalkan ya usianya 80-90-an yang kemarin pilkada terakhir berpotensi bisa saja pada proses ini pemutahiran data pemilih semester 1 ini ya yang bersangkutan mungkin sudah meninggal dunia. Ya, betul. Pemilih yang kemarin masih berdomisili di sini berpotensi sudah kembali ke tempat asalnya misalkan. Karena di kota ini kan sangat heterogen kondisi masyarakatnya. Kemudian pemilih yang kemarin itu usianya pas usia tamatan SMA misalkan, bisa jadi baru-baru ini dia sudah lolos alih status TNI Polri. Ya kan kita semua sudah tahu NTT juga banyak sekali yang kemarin lolos di dalam proses seleksi ini. Nah, ini yang menjadi fokus dari uji petik kita. Jadi uji petik itu mengambil sampling-sampling yang sampling-sampling pemilih kita yang berpotensi tidak lagi memenuhi syarat atau menjadi pemilih baru yang memenuhi syarat. Yang kemarin itu belum masuk di dalam data pemilih, hari ini dia sudah harus masuk. Nah, itu uji petik. Kemudian yang berikut, ya strategi atau yang dikerjakan oleh Bawaslu itu adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Ini juga krusial. Maka itu sahabat-sahabat Bawaslu sekalian, ya sekali lagi pendataan pemilih ini bukan hanya di masa tahapan pemilu atau pilkada, tetapi justru dilakukan setiap tahun. Bahkan di kabupaten kota dilakukan setiap triwulan ya, setiap 3 bulan. Jadi 3 bulan pertama berarti kan dalam skemanya sesuai dengan pengaturan di dalam PKPU 1 tahun 2025 ya. Di kabupaten kota akan ada rekapitulasi 4 kali dalam setahun ya. Jadi range waktu 3 bulan itu kalau dilakukan secara masif dan juga secara cermat ya, teman-teman KPU kita dorong untuk melakukan proses pendataan secara baik, maka itu di dalam 1 tahun kita akan mendapatkan data pemilih yang bagus setelah disisir semua jenis-jenis pemilih yang tadi itu, kategori TMS, kategori pemilih baru, yang ubah data dan seterusnya yang ada di dalam proses pemutakhiran ini. Jadi itu beberapa langkah strategi, termasuk yang terakhir adalah yang dikerjakan oleh Bawaslu tidak tidak kurang juga kita melakukan proses yang disebut dengan publikasi. Ya, publikasi melalui media sosial kita, melalui website Bawaslu, ya, giat-giat yang dilakukan oleh Bawaslu, ya, pengawas pemilu di dalam proses pemutakhiran ini menjadi sangat penting. Masyarakat harus mendapatkan informasi itu bahwa oh iya per hari ini ya lagi dilakukan sementara dilakukan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan oleh penyelenggara pemilu, baik itu KPU secara teknis melakukan pemutakhiran maupun kita Bawaslu melakukan proses pengawasan. Nah, media-media sosial ini kita masifkan dengan berbagai macam inovasi, termasuk kita podcast. Iya, ya. Siap. Termasuk ruang hari ini yang dikemas oleh teman-teman Bawaslu Kota ini sungguh luar biasa. Ini salah satu ruang informasi yang baik, mengedukasi, menginformasikan ya proses yang sedang kita kerjakan. Oke, baik. Karena itu tadi, hari ini kita juga kerja apa kira-kira pasca pemilu atau pilkada. Sepakat mungkin. Ya. Baik, banyak sudah hal-hal yang harus dikerjakan Bawaslu. Ini pembicaraan kita semakin menarik pimpinan. Biar lebih santai mungkin sambil kita seruput dulu ya. Kita seruput dulu biar semakin dingin. Baik, berarti siapa yang melakukan pemutakhiran data pemilih itu pimpinan? Secara teknis, apakah di Dukcapil, pemerintah, atau siapa sih yang melakukan pemutakhiran data pemilih itu? Ya, secara teknis ya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dilakukan oleh dalam konteks penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, itu adalah penyelenggara pemilu. Oke. Tetapi jangan salah ya, bahwa proses pemutakhiran data pemilih dalam tanda petik data kependudukan ya juga dilakukan oleh lembaga-lembaga lain. Ya, misalkan di Dukcapil ya, maka itu kenapa kemudian data pemilih kita itu sumbernya harus proses sinkronisasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang sumbernya adalah dari Dukcapil dari kabupaten kota maupun dari provinsi, terutama kabupaten kota. Nah,
proses yang dilakukan oleh teman-teman di Dukcapil itu menjadi rujukan awal data kita, terutama teman-teman KPU untuk melakukan proses pemutakhiran data pemilih. Kemudian yang kedua, lembaga lain yang juga punya konsen untuk melakukan pendataan terhadap data pemilih kita, ya dalam konteks ini adalah pendataan kependudukan secara umum, ya karena data pemilih ini tidak terlepas daripada peristiwa-peristiwa kependudukan. Baik. Ya, peristiwa kependudukan, maka punya korelasi. Oke. Di Dukcapil iya, kemudian Badan Pusat Statistik iya, ya kemudian BPJS iya. Yang ini memang menjadi rujukan dari teman-teman KPU untuk menarik data, ya untuk dilakukan proses sinkronisasi, ya berbagai pihak-pihak terkait. Kemudian TNI Polri juga sama, ya kalau bicara tentang data TNI Polri, ya tentu kita merujuknya kepada teman-teman TNI Polri, instansi terkait, ya. Kemudian di pengadilan juga mesti dipastikan kalau kita mau mengecek tentang hak politik, ya hak politik seseorang, ya bisa saja karena tersandung kasus, kemudian negara dalam konteks ini adalah pengadilan dalam putusannya itu dicabut hak pilihnya, ya maka kita mengeceknya kepada pihak pengadilan, Baik. atau di lapas, ya. Dan ini stakeholder. Nah, tetapi dalam konteks pemilu sekali lagi yang bertugas untuk melakukan proses ini adalah teman-teman KPU. Bawaslu melakukan proses pengawasan, ya. Jadi pemutakhiran itu dilakukan oleh KPU di dalam pengawasan pengawas pemilu. Ini semakin menarik pimpinan diskusi kita terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, agar sahabat-sahabat Bawaslu juga perlu tahu pimpinan mungkin terkait dengan update. Tadi ada disebutkan bahwa di update setiap 3 bulan atau 4 bulan itu pimpinan. 3 bulan itu tidak lebih spesifik itu di update setiap berapa bulan pimpinan untuk pemutakhiran data pemilihnya itu ya sesuai dengan pengaturan di dalam PKPU 1 2025, maka untuk rekapitulasi, ya proses pendataan di tingkat kabupaten kota dilakukan setiap 3 bulan. Oke. Kemudian di tingkat provinsi dan juga tingkat RI dilakukan setiap 6 bulan. Oke. Itu artinya bahwa di dalam 1 tahun di tingkat kabupaten kota ada 4 kali. Ada 4 kali. Benar. Ya, ada 4 kali proses rekapitulasi. Ya, merekap semua hasil pemutakhiran yang dilakukan. Jadi harus tergambarkan di dalam proses ini bahwa yang dilakukan oleh teman-teman KPU itu adalah ya melihat kembali data pemilih kita, mengecek kembali, meng-cross-check kembali data pemilih kita, kemudian diakumulasi. Nah, proses akumulasi itulah yang akan terjadi di dalam proses rekapitulasi data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten kota setiap 3 bulan. Kemudian di tingkat provinsi 6 bulan sekali. Dan kita baru saja kemarin di tanggal 4 Provinsi Nusa Tenggara Timur kita sudah berpleno ya rekapitulasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan per semester 1 ini data pemilih hasil pemutakhiran data pemilih kita ya untuk semester 1 ini kemarin terbaca angkanya kurang lebih 4 juta lebih. Oke, baik. Nah, 4 juta lebih. Berarti kalau kita bandingkan dengan data pemilihan kita terakhir kemarin, pilkada kita 3 juta 900. 3 juta 900-an. Kurang lebih itu. Kenaikan sedikit. Berarti ada kenaikan ya? Kenaikan sedikit. Baik. Bagaimana dengan Kota Kupang? Kan pertanyaannya begitu. Kalau kita lihat DPT-nya pilkada Kota Kupang, 275.000 sekian. Betul. Ya. Di penetapan pada saat pilkada, penetapan kemarin proses pemutakhiran yang dilakukan oleh teman-teman naiknya kurang lebih ada 5 ribuan dari 280.000 sekian. Nah, ini ya kira-kira hasil dari proses yang sudah dilakukan sahabat-sahabat. Jadi bisa saja data pemilih kita ini akan naik, bisa saja juga turun. Semester pertama ini katakanlah dia naik. Dalam catatan kita di Bawaslu, kenaikan kita secara provinsi itu kurang lebih 73.000, selisih dengan yang kemarin. Makanya tadi angkanya dari 3.900.000
ratusan, Ya. naiknya menjadi 4 juta sekian. Jadi kurang lebih kenaikannya itu ada 73.000. Kalau kita bandingkan dengan data pemilih kita yang terakhir, ya, data pemilih kita terakhir. Nah, itu artinya apa? Ketika ada kenaikan angka begini, yang paling mungkin adalah ada penambahan pemilih atau pemilih-pemilih baru kita ini bertambah, terutama mereka yang usia-usia muda, ya, mereka-mereka yang usia 17 tahun yang kemarin belum mengikuti pilkada, tapi per hari ini mereka sudah mengetahui identitas kependudukan, kemudian didaftarkan menjadi pemilih baru, ya. Meskipun kita lihat di situ pemilih TMS kategori ada 8 kategori itu, ya, terutama yang meninggal dunia yang paling banyak itu juga banyak. Tetapi juga pemilih baru juga banyak, makanya angkanya kurang lebih ada 73.000. Nah ini, jadi sahabat-sahabat, per semester 1 angka kita DPT tahun 2025 paling setidaknya sampai dengan semester 1 itu naiknya kurang lebih ada 73.000. Jadi sudah ada 4 jutaan, ya, kita tunggu. Baik. Kota Kupang naik 5 ribuan, kita tunggu. Ini kalau dikawal lagi Di bulan ketiga, apakah dia naik ya, ataukah dia turun, kita baik. tunggu nanti pada semester berikutnya. Baik, ini semakin menarik pimpinan dan menjadi sebuah pertanyaan ke saya dengan kita melihat angka yang penambahan data pemilih itu dan juga yang TMS yang tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat itu angkanya juga ada. Nah, yang menjadi mengganjal ke saya, kira-kira antara ruang penambahan data pemilih itu dengan ruang TMS, kira-kira urgensi untuk kita melakukan pengawasan atau baiknya itu mana, pimpinan? Oke. Penambahan ada 5 ribuan, ya. Itu artinya bahwa ada pemilih-pemilih baru. Ya. Nah, Pemilih baru dengan kategori masing-masing. ya, yang kategorikan Ya. pemilih baru itu bisa saja Alih status tadi, ya. Kemudian pemilih-pemilih pemula kita Ya. yang baru bergabung. Dan yang paling berpotensi menjadi pemilih baru itu sebetulnya pemilih-pemilih pemula kita. Betul. Sebetulnya. Ya, dan kita meyakini, ya, masih banyak sekali pemilih-pemilih pemula kita yang belum terdata di dalam proses, ya, setidaknya sampai 6 bulan ini. Maka itu tugas Bawaslu kemudian, ya, mapping itu menjadi sangat penting. Pemetaan kerawanan itu menjadi peta pengawasan kita, sebetulnya. Teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota mesti menyisir, ya, ya, mesti menyisir, ya, pemilih-pemilih potensial kita yang ada di SMA misalkan, ya, di sekolah-sekolah SMA itu pasti sangat banyak. Maka itu koordinasi sangat penting dalam konteks ini untuk memastikan pemilih-pemilih potensial kita itu, yang pertama mereka harus memiliki dokumen kependudukan, ya, karena syarat didaftar sebagai data pemilih, ya, itu harus punya dokumen kependudukan. Kemudian yang kedua, didorong, ya, untuk kemudian didaftarkan di dalam proses ini. Kalau misalkan lewat di semester 1 ini masih ada ruang sampai dengan 2029. Ya, ini tugas kita Bawaslu. Jangan menunggu. Ya, jika misalkan ada pemilih-pemilih potensial kita, jangan menunggu. Misalkan katakanlah, ya, proses pemutakhiran itu nanti di 2028, ya, tunggu dulu. Tidak boleh begitu. Oke, benar. Ya, dalam konteks menjaga hak pilih, ya, kita harus bersungguh-sungguh untuk mendorong, ya, pemilih-pemilih kita yang sudah memenuhi syarat didaftar, maka harus didatakan sebagai pemilih dalam proses ini. Maka itu tadi harus kita kawal. Berarti pengawasan antara yang TMS dengan yang daftar pemilih yang bertambah ini juga sama pentingnya, pimpinan? Sama pentingnya. Sama penting. Terhadap pemilih-pemilih TMS, ya, pemilih-pemilih TMS hasil sinkronisasi, tugas Bawaslu tadi itu, selain coklit bersama, ya, melakukan pengawasan terhadap proses coklit yang dilakukan oleh teman-teman KPU, ya, selain itu juga kita mesti memastikan kembali melalui metode uji petik, maka data-data pemilih TMS itu harus disisir di dalam pantauan kita, ya, setidaknya 1 semester ini, ya. Faktanya memang setelah dilakukan uji petik oleh Bawaslu, banyak sekali pemilih-pemilih yang sudah disinkronkan hasil sinkronisasi kemudian kategori TMS, katakanlah sudah meninggal dunia, ya, ternyata faktualnya setelah diuji petik semuanya masih baik-baik saja dan sehat walafiat. Nah, ini anomali di dalam proses pemutakhiran data pemilih kita.
di satu sisi proses sinkronisasi menyatakan yang bersangkutan sudah meninggal dunia kategori TNS, tetapi setelah difaktualkan ya ternyata yang bersangkutan masih baik-baik saja. Nah ini kita menyebut anomali lah. Ya. Dalam proses pendataan itu memang ada anomali, tetapi ini kita menemukan banyak sekali. Setidaknya kita punya sampling dalam proses pengawasan uji petik yang kita lakukan itu hampir di semua kabupaten kota menemukan peristiwa ini. Nah ini yang menjadi catatan perbaikan kita ke depan. Kita sampaikan saran perbaikan ke teman-teman KPU bahwa proses pemutakhiran data pemilih kemudian harus difaktualkan untuk memastikan betul. Karena kasihan orangnya masih hidup, orangnya masih ada, tapi karena kita mendapatkan data TNS hasil sinkronisasi yang tidak benar, maka berpotensi dihapus data pemilih. Benar. Kasihan. Sementara tugas kita kan menjaga hak pilih. Betul. Maka itu kami dorong. Ya. Kita dorong teman-teman kabupaten kota, uji petik harus terus dilakukan. Ya, uji petik harus dilakukan. Baik itu data yang dimiliki oleh teman-teman KPU ataupun hasil mapping atau pemetaan kerawanan tadi. Ya, lokus-lokus mana yang kemudian menjadi fokus dilakukan proses uji petik, maka silakan dilakukan secara masif, secara terencana, sehingga betul-betul bisa kita kawal sama-sama kualitas data pemilih kita. Baik, terima kasih pimpinan. Mungkin sahabat-sahabat Bawaslu, juga Bapak Mama Saudara semua yang sering melihat podcast Bawaslu Kota Kupang, mungkin ada pesan-pesan tidak pimpinan atau harapan dari sahabat-sahabat Bawaslu kita atau masyarakat Kota Kupang ataupun masyarakat NTT lah pada umumnya terkait dengan pemutakhiran data pemilu berkelanjutan yang sementara berjalan ini, pimpinan. Baik, pertama kita punya kendala sebenarnya. Saya ingin menggambarkan bahwa per hari ini instrumen penyelenggara pemilu itu hanya mentok sampai di kabupaten kota. Ya, baik KPU, Bawaslu, kita sudah tidak punya lagi Panwascam, PPK. Betul. Tidak punya lagi penyelenggara di tingkat desa kelurahan. Benar. Ya, sehingga kita keterbatasan SDM dan juga instrumen untuk dilakukan proses pemutakhiran secara baik. Ya. Maka itu ya langkah-langkah yang mesti diambil oleh teman-teman penyelenggara, terutama Bawaslu per hari ini ya harus memastikan bahwa informasi soal pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu sampai kepada masyarakat. Ya, jadi informasi itu harus sampai dulu. Baru kemudian ada feedbacknya. Feedbacknya itu yang kita sebut dengan harapan tadi. Masyarakat kemudian setelah mendapatkan informasi itu ya bisa datang melaporkan diri, laporkan keluarga terhadap peristiwa-peristiwa kependudukan ya dalam tanda petik khusus untuk pemilih-pemilih kita. Ya paling sederhana, yang meninggal, ada anggota keluarga yang meninggal, ya kan? Penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU tidak bisa men-PMS-kan, tidak mengeluarkan itu dari data pemilih sepanjang tidak ada dokumen autentik yang diserahkan kepada KPU. Minimal itu surat keterangan kematian dari desa atau kelurahan, minimal itu. Ya. Nah, situasi di lapangan kita menemukan masyarakat masih belum banyak yang punya kepentingan untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan, terutama ya misalkan yang meninggal punya surat keterangan kematian, pemilih baru mengurus KTP-nya dan seterusnya, ya. Kemudian pemilih pindahan data mengurus itu. Nah, ini yang kita sebetulnya menemukan problem-problem ini di masyarakat. Maka itu harapannya ya kita mendorong agar masyarakat lebih banyak ya, menginformasikan kepada kita. Inilah anomali dua sisi pengaturan terhadap peristiwa kependudukan yang berbeda. Pak Kordip, kalau kita lihat di Undang-Undang Pendudukan, seluruh peristiwa kependudukan itu masyarakat yang melapor kepada pemerintah. Beda dengan kita, pengaturan di dalam Undang-Undang Pemilu, ya kitalah yang turun memastikan. Ya, jadi kalau kita pakai undang-undang rejimnya itu adalah rejim undang-undang kependudukan,
maka kemudian ya kita mendapatkan informasi banyak. Tetapi ini dibalik, ya dibalik. Kita pakai Undang-Undang 7 yang pengaturannya kita sendiri yang melakukan proses pendataan dalam tanda petik, ya dalam hal ini adalah pemutakhiran data pemilih. Maka itu sangat penting masyarakat melaporkan, ya di kantor-kantor Bawaslu kabupaten kota itu ada terhadap setiap peristiwa kependudukan yang dalam hal ini adalah terhadap pemilih-pemilih kita. Ya, paling sederhana itu kayak tadi. Ya, kemudian yang berikut, ya supaya teredukasi masyarakat kita, ya melaporkan peristiwa kependudukan itu, ya masyarakat juga bisa menyampaikan kepada KPU dan juga kepada Bawaslu. Di dalam non tahapan ini, ya kita tidak punya proses penanganan pelanggaran, ya karena memang itu tidak ada kewenangan di situ, pengaturannya juga sudah ada, tidak ada. Maka kemudian laporan itu bersifat informasi kepada kita untuk kita teruskan. Boleh di Bawaslu, kemudian boleh di KPU. Datang lapor membawa identitas kependudukan supaya kemudian kita data. Ya, supaya kemudian kita datang. Bukan hanya peristiwa kematian saja, ya misalkan alih status, yang mau pindah domisili dan seterusnya, sebaiknya itu dilaporkan kepada kita. Ya, jadi itu harapan-harapan yang kemudian kita mau sampaikan kepada masyarakat. Kemudian yang berikut, sebetulnya masyarakat juga sebagai pengawas partisipatif. Ya, di dalam konteks ini masyarakat bisa melakukan pengawasan, bukan tidak melakukan pengawasan. Ya, misalkan proses pemutakhiran yang dilakukan oleh teman-teman KPU di lokus-lokus yang terdekat dengan tempat kita, maka masyarakat bisa pantau, bisa melihat, bisa mengecek sebetulnya secara langsung proses yang dilakukan oleh KPU. Ya, maka itu jangan ragu-ragu. Ya, ayo mari kita sama-sama Bapak Ibu, saudara semuanya, sahabat-sahabat Bawaslu, di dalam proses ini sekali lagi sangat penting untuk kita terlibat di dalam. Bukan hanya Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, KPU sebagai penyelenggara teknis kepemiluan, tetapi masyarakat juga kemudian menjadi sangat penting. Ya, kita kan senang kalau misalkan ada yang datang di kantor melaporkan, saya ini mau daftar jadi pemilih, ya kan? Ya. Nah, adakah saya tantang ini 22 kabupaten kota, ada tidak kira-kira seperti itu masyarakat kita kan? Nah, kadang-kadang kita sendiri tetangga yang meninggal kemarin, ya kita luput kadang-kadang. Padahal bisa disisir, ya bisa dilihat di situ, ya di DPT terakhir kita, oh yang ini bisa ditandai di situ. Kemudian disertakan dengan dokumen dokumen autentiknya, bisa kita serahkan kepada teman-teman KPU sebagai bentuk pengawasan aktif kita terhadap pergerakan data pemilih kita. Baik. Jadi itu harapan-harapannya. Ya. Terima kasih banyak pimpinan, sudah banyak masukan-masukan. Kita nggak seruput lagi. Boleh kalau mau sambil udah lama seruput lagi ya boleh, silakan pimpinan. Kita seruput lagi dulu ya sekali lagi. Kami dari Bawaslu Kota Kupang juga mengucapkan terima kasih dan berharap diskusi-diskusi ringan seperti yang hadir hari ini tidak hanya selesai di sini pimpinan, mungkin ada ruang-ruang diskusi lain yang bisa kita tingkatkan, mungkin bersama dengan pemuda, forum pemuda, ataupun bersama dengan pengawas sekolah kader partisipatif kita pimpinan. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement pimpinan terkait dengan pengawasan pemutakhiran data pemilih yang ada di Kota Kupang secara khususnya dan ada di Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Baik, sahabat-sahabat Bawaslu seluruh NTT, terutama sahabat-sahabat Bawaslu Kota Kupang, ya kita mengapresiasi podcast hari ini, ya ruang untuk berbagi, berdiskusi, kemudian ruang kita untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas bahwa hari ini penyelenggara pemilu Bawaslu maupun KPU telah sedang melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kerja ini bukan hanya miliknya penyelenggara pemilu semata, tetapi dibutuhkan kerjasama dan kerja bersama-sama. Ya, kepada teman-teman sahabat-sahabat itu Bawaslu Kabupaten Kota, lakukan uji petik secara masif, kemudian mapping secara baik data-data pemilih kita. Pada masyarakat kami mengajak, ayo
Bapak Ibu ya yang belum terdata atau sudah beralih status atau pindah domisili, ya kami punya tugas untuk menjaga hak pilih Bapak Ibu. Bapak Ibu punya tugas menyampaikan kepada kami terhadap proses perubahan-perubahan terhadap data pemilih dimaksud. Maka itu sekali lagi kerja kolaborasi itu sangat kami harapkan agar supaya proses panjang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kita ini pada akhirnya akan menghasilkan data pemilih kita yang akurat dan valid. Jika data pemilih kita itu akurat dan valid, maka akan menjamin pemilu 2031 yang akan datang adalah pemilu yang demokratis, pemilu yang jujur dan adil, dan mengakomodir seluruh hak pilih masyarakat kita. Terima kasih, sahabat-sahabat Bawaslu Kota Kupang, ya terus bergerak, terus berkarya, ya di situasi begini kita terus menginformasikan tugas kita, menyampaikan informasi-informasi kepemiluan, kerja-kerja kita yang produktif dan inovatif kepada masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pimpinan, Ya. ya. Itu dia sahabat Bawaslu, bincang-bincang kita ngobrol seputar kepemiluan, pemutakhiran data pemilu berkelanjutan dengan Bang Amru, Kordif Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami berharap sahabat-sahabat pendengar podcast Bawaslu Kota Kupang bisa melakukan like dan subscribe untuk mengikuti konten-konten berikutnya, podcast-podcast berikutnya dari Bawaslu Kota Kupang. Untuk itu, kita akhiri kegiatan kita sore hari ini. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas. Salam awas.